Pas lagi pipis gitu, Aji ngeliat tuh dari kejauhan ke arah batu besar. Di situ dia ngeliat kayak ada sosok kakek-kakek atau bapak-bapak gitu. Dia lagi duduk sila tuh di atas batu besar itu. Sampai tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Sisi Horor Pendaki. Bersama aku, Fadia Prameswari. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai selesai selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Kita lanjutin lagi nih kisah pendakian ke Gunung Lawu pada malam 1 Suro yang dilakukan oleh narasumber kita yang bernama Aji. Nah, di part sebelumnya, Aji, Raka, dan juga Ucup yang selalu mendapatkan teror selama di perjalanan. Sampai-sampai mereka itu ketemu nih sama satu rombongan pendaki yang misterius gitu. Nah, si rombongan pendaki misterius itu tuh sempat nyuruh mereka buat turun. Karena katanya malam itu adalah malam 1 Suro, jadi bahaya buat mereka. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah omongan pendaki itu adalah pertanda bagi mereka bertiga? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya sama mereka bertiga? Tonton terus video ini. Tapi jangan lupa buat kalian support terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Kalau udah, langsung aja Sisi Horor dimulai. Mereka bertiga lanjut lagi nih kan perjalanan menuju ke pos 5 atau bulak peperangan. Saat itu jam setengah 7 malam. Mereka jalan terus tuh kan sambil ditemani dengan bunyi serangga-serangga malam. Posisi mereka ubah lagi nih seperti semula. Aji di depan, Raka di tengah, dan Ucup di belakang. Alhamdulillahnya malam itu mereka udah gak ngalamin kejadian yang aneh-aneh lagi tuh. Karena sepanjang jalan itu mereka terus tuh zikir dan cuman fokus ke jalur. Trek saat itu lumayan lah, udah nggak terlalu terjal gitu. Nah, karena mereka ini trekking malam, biasanya trekking malam itu nggak terlalu kerasa capek. Biasanya. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai nih di pos 5 atau bulak peperangan. Dan bener aja, ternyata di pos 5 itu sepi banget. Gak ada satupun pendaki lain yang ngecamp di pos 5 itu. Fix sih, ini mah cuma mereka bertiga doang tuh yang ada di gunung itu. Tapi ya udahlah, akhirnya mereka langsung tuh mendirikan tenda dan masak buat makan malam. Malam itu mereka bertiga buat kesepakatan tuh kalau mereka bertiga itu harus kompak. Jadi mereka harus melakukan apapun barengan gitu. Masak harus bareng, buang air harus bareng, dan tidur juga harus bareng-bareng tuh. Mereka bertiga masak-masak lah tuh. Bagi-bagi tugas, Aji masak nasi, Raka masak lauk, dan Ucup bikin kopi tuh. Sayup-sayup, Raka ngedenger nih kayak ada suara gending Jawa atau yang disebut gamelan. Kalian denger gak sih? Iya denger, udah hirauin aja. Kok ada bunyi gamelan ya? Padahal kita kan udah jauh banget dari perkampungan. Bisa gak sih Rak? Kalau gua bilang hirauin ya hirauin. Iya Rak, pokoknya apapun keanehan yang lu temuin dan lu rasain, pendem dulu aja sampai nanti kita turun dari gunung ini. Iya maaf Cup, Ji. Raka agak mulai kesel tuh di situ. Karena temennya ini bisa dibilang lemes banget gitu punya mulut. Ya mau gimana lagi, emang dasarnya begitu mungkin. Akhirnya makanan udah siap. Mereka makan tuh dengan lahapnya. Suara gamelan itu masih terus kedengeran tuh di kuping mereka bertiga. Tapi mereka lebih memilih untuk ngehirauin aja. Sesuai kesepakatan, kalau salah satu di antara mereka ada yang mau melakukan sesuatu, ya berarti semuanya harus ngikut gitu. Dan sekarang giliran si Aji nih, dia mau buang air kecil. Ya udah, akhirnya mereka bertiga pergi nih nyari semak-semak. Aji milih buat buang air kecil di belakang warung yang udah tutup.
Kebetulan di pos itu emang ada warung, cuman udah tutup gitu. Karena emang sepi kan gunungnya. Dia pipis tuh di situ. Pas lagi pipis gitu, Aji ngeliat tuh dari kejauhan ke arah batu besar. Di situ dia ngeliat kayak ada sosok kakek-kakek pakaiannya serba putih dan dia lagi duduk sila tuh di atas batu besar itu. Karena pencahayaan headlampnya itu kurang begitu terang, jadi dia kurang jelas tuh ngeliat ke arah sosok itu. Selang 3 menit abis dia selesai, tiba-tiba sosok itu udah nggak ada. Ya udah tuh akhirnya dia balik lagi dan mereka langsung balik ke tenda. Sekitar jam setengah 10 malam nih. Mereka langsung siap-siap tuh buat langsung tidur. Aji sama Raka udah siap aja tuh di sleeping bag. Sementara si Ucup, dia tutup tuh resleting tenda. Seret. Tiba-tiba kedengeran nih suara daun kering yang kayak diinjek-injek orang. Suara itu kedengerannya kayak dari belakang tenda. Karena posisi tenda mereka itu ngebelakangin hutan dan ngadep ke trek. Ngedenger itu, Aji sama Raka yang udah siap-siap mau tidur tuh, sontak mereka langsung bangun tuh dari posisi tidurnya. Apalagi si Ucup yang baru aja mau nutup itu resleting tenda. Weh, suara apaan tuh? Shh, pelan-pelan ngomongnya. Cup, coba lu cek keluar, itu suara apaan? Gak deh Ji, gua takut. Takutnya itu hewan buas. Yang ada nanti gua diterjang sendirian. Yang bener lu kalau ngomong. Ya udah, kita coba cek sama-sama. Lu berdua aja deh, gua di sini aja. Rak, lu inget kan perjanjian kita? Kalau lu nggak mau ikut, awas aja ya. Kalau terjadi apa-apa sama lu, gak usah minta bantuan kita ya. Ya udah, iya bos. Ayo kita keluar barengan. Ya udah tuh kan, mereka buka lagi itu resleting tenda. Mulai ngerangkah tuh ke luar tenda. Satu persatu tuh mereka keluar dan cuman bawa 1 buah headlamp buat penerangan. Mereka coba buat periksa ke arah sumber suara tadi sambil jalan ke arah belakang tenda. Dan ternyata di situ gak ada apa-apa. Tapi gak lama suara itu kedengeran lagi tuh dari depan mereka. Sampai tiba-tiba dari kegelapan muncul seorang kakek-kakek tua. Pakaiannya serba putih, pakai sorban di kepalanya. Dan kakek itu berjalan tuh mendekat ke arah mereka. Awalnya mereka bertiga mau lari tuh karena ketakutan. Tapi si Ucup ini ngerasa kok kayak gak asing gitu sama si kakek-kakek tua ini. Assalamualaikum kek. Maaf kek, kok kita kayak pernah ketemu ya? Apa kakek yang nemuin saya waktu di stasiun? Lu kenal Cup? Shh, dah lu diem dulu. Waalaikumsalam. Kalian gak usah takut. Itu nak, saya nemuin kamu. Tapi kenapa kakek tiba-tiba ada di sini? Kamu sudah saya peringatkan untuk tidak berangkat. Tapi kenapa kamu malah melanjutkannya? Maaf kek, tapi waktu itu saya baru mau tanya alasan kakek nyuruh saya buat jangan berangkat. Tapi kakek keburu hilang. Sebaiknya malam ini kalian banyak baca doa dan zikir. Besok pagi kalian segeralah pulang. Kalau kalian tidak mau hal-hal buruk terjadi. Baik kek, kami akan mendengarkan perkataan kakek. Oh ya, kamu kembalikan apa yang bukan menjadi hakmu. Kalau mau nyawamu selamat. Maksud kakek? Tidak usah pura-pura tidak tahu. Besok kembalikan ke tempat asalnya dan minta maaf kepada penunggu gunung ini. Baik kek. Seketika itu Aji sama Ucup saling pandang tuh. Mereka berdua keheranan apa yang dimaksud perkataan si kakek itu. Kira-kira barang apa yang udah diambil sama si Raka tuh. Dan satu lagi, tengah malam nanti jika kalian mendengar suara yang sangat ramai seperti orang sedang berperang, kalian diam dan tidurlah. Jangan lupa banyak berdoa. Saya pergi dulu. Baik kek, kakek mau pergi kemana? Ikut bermalam bersama kami aja kek. Tanpa memperdulikan omongan mereka, kakek itu terus aja tuh jalan menembus kegelapan dan menghilang. Mereka yakin banget tuh kalau kakek itu bukan manusia. Karena mana mungkin ada kakek-kakek tua malam-malam di tengah hutan tanpa membawa apapun, tanpa penerangan, bahkan tanpa alas kaki.
Tanpa pikir panjang, akhirnya mereka bertiga balik lagi tuh ke tenda dan memutuskan untuk turun besok pagi. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya pada part kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kira-kira apa yang bakal terjadi pada perjalanan mereka selanjutnya? Tonton di part selanjutnya. Terima kasih banyak buat yang udah selalu support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.